pada malam yang menggembirakan ini kita berkumpul bersama, kita akhirnya saling berkenalan. Dari yang belum kenal akhirnya bisa saling mengenal, yang mengenal pun saling mengakrabkan diri. Royal House ini apa mungkin punya filosofi atau punya rencana-rencana tertentu atau punya modus-modus apa nanti yang akan beliau inginkan dengan dirinya, tempat yang sangat artistik ini. Kemudian ada Bapak Hangno Hartono di wilayah Krebet, Guosari, Bantul. Kemudian ada Bapak Samijan, kreator dari wayang limbah plastik yang tadi kita saksikan bersama bentuk-bentuknya. Kemudian di sampingnya lagi ada Bapak Ismoyo Budi Santoso, dalang kreatifnya yang melakukan dan mendampingi Pak Samijan. Nanti beliau akan menceritakan konsep dalangnya yang sangat unik sekali. Kemudian di sampingnya lagi ada Ibu Momi Srikandi, beliau aktivis kegiatan keartisan di Jogja, sekaligus sebagai fashion designer ya Bu ya. Iya. Kemudian ada di sampingnya lagi ada Ki Mujar Sangkerta, beliau adalah aktivis seni budaya, kreator dari wayang Millennium Way. Nanti beliau akan menceritakan perjalanan kreatifnya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena dibatasi waktu juga udah mulai malam, saya ingin coba satu persatu bareng 10 menitan dengan kita mulai urut aja kayak anak sekolah. Urut aja dengan Pak MH Irawan. Monggo Pak Irawan. Ini apa ini sebenarnya Royal House ini kok bosone kok kayaknya kok aneh banget. Nah, monggo dengan apa ceritakan tentang apa kegiatan. Terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya MH Irawan. Ada yang memanggil saya Pak Iwan juga ada, Pak Irawan juga ada. Nama Royal House waktu itu terjadi dengan sendirinya. Karena saya punya usaha di Royal Kinanti Decoration waktu itu. Setelah itu ini tempat sebetulnya tadinya tempat gudang ya. Terus saya berpikir kenapa menjadi gudang saja ya, kenapa nggak dimanfaatkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat dan punya arti, saya bilang gitu kan. Akhirnya muncullah nama Royal House itu. Jadi bagaimana tempat ini bermanfaat. Terus saya ketemu teman-teman, terus ada ide-ide berkembang, ya terjadi begitu saja, dan akhirnya mempunyai rencana-rencana itu. Dan itu juga secara alami, ketemu ini, akhirnya membuat sebuah rencana-rencana. Dan ini alhamdulillah sudah akan mencapai acara-acara berikutnya yang sudah kita agendakan. Nah, terus secara fungsi ini sebetulnya kami mengolah tempat ini bagaimana agar lebih bermanfaat dan kreatif untuk teman-teman budayawan, seniman, terutama yang mungkin belum kenal jadi kenal seperti itu. Yang wilayah Bantul bisa ke sini itu luar biasa, dan saya sangat terima kasih sekali. Apalagi ya Mas ya? Ya, barangkali selama berjalannya Royal House ini udah berapa tahun nih Pak ya? Ya ini. Belum ada berapa bulan ya, baru berapa bulan saja. Agenda-agendanya gitu, apa yang sudah kemarin dibuat? Ada pameran lukisan, terus baca puisi, monolog, apalagi Mas ya? Aku lupa. Wayang, milenial, aktivitas Pak ya. Aktivitas ya. Ya. Terus yang ke depan gimana Pak? Ini sepertinya saya lihat kayak tadi itu sedang membuat backdrop yang kayaknya tempatnya cukup besar dan menjadi pertanyaan yang menarik itu ya. Untuk apa itu Pak? Ya, itu kemarin juga ide itu mendadak, dan inspirasi saya melihat teman-teman, potensi teman-teman juga, seperti ada teatrawan, ada pemain drama dan sebagainya.
dan banyak sekali ya, ada musik, ada segala macam. Ini saya tergugah untuk kenapa saya membuat sebuah panggungnya sekalian itu loh. Cuman karena tempatnya sangat tidak luas ya, terbatas, sehingga ya kreativitas berpikir di sini ditantang untuk bagaimana apa ya, tempat ini menjadi kreatif gitu loh. Yang ada di sini pun tertantang untuk kreatif. Tempat seperti ini bagaimana membuat acara itu. Nah, mungkin itu. Berarti untuk mana Pak ya, tempat ini untuk mewadahi kegiatan-kegiatan berbudaya Pak ya, ke depannya gitu Pak ya. Ya. Enggak cuma seni-seni tertentu ya, ini semua kesenian ya. yang memungkinkan bisa Iya, diwadahi di sini nilai-nilai ya. tradisi segala macam. Okay. Ada ini Pak, mungkin rencana apa kayak biasanya lagi tren warung Pak ya. Ini kayaknya tempat ini kayak pantas buat warung tongkrongan, warung kopi ya Bapak. Ada rencana ke sana juga Pak? Mungkin enggak ya. Cuman kesannya saja yang saya bikin kayak warung. Ya, Pak ya. Iya. Berarti khusus untuk kegiatan kesenian Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Bahkan ya, uniknya itu ketemu si A si B yang berbeda seni, itu akan terjadi ide. Dan ini tantangan-tantangan ini. Tempat untuk ini Pak ya, malah menjaring inspirasi Pak ya. Sangat menarik. Oke, kita ini dulu, hentikan dulu. Kita sambung pada narasumber selanjutnya. Monggo Pak Urut, Pak Hangno. Mungkin Pak Hangno punya kegiatan yang mungkin ada kemiripannya atau mungkin memang sama-sama punya tali rasa yang sama. Perkenalkan, saya Hangno Hartono, pemilik Omah Budaya Kahangenan. Sebetulnya Omah Budaya Kahangenan itu jalan panjang sampai terbentuknya Rumah Budaya Kahangenan. Dulu kira-kira saya concern dalam dunia budaya itu ketika ngumpul bersama teman-teman pada waktu bencana Bantul, gempa bumi. Dari ngumpul-ngumpul tersebut ada diskusi-diskusi dan juga menyadari betapa ada sesuatu di tanah Jogja ini. Budaya menarik minat saya untuk mengkaji lebih jauh tentang kebudayaan. Dari situ saya mengadakan dulu itu diskusi naskah yang bisa kita dapatkan. Mic-nya mau dimajukan Mas biar sampai ke kamera. Yaitu mengambil naskah yang cukup populer sebetulnya, tapi dilupakan, yaitu Primbon Atasadur Ada Makna. Ternyata di dalam naskah-naskah Primbon itu menarik sekali untuk dieksplorasi pengetahuan-pengetahuan keilmuannya. Dari situ terus berlanjut menjadikan bahwa ternyata mempelajari budaya itu penting untuk jati diri sebuah bangsa. Timbul rasa nasionalisme ketika mempelajari kebudayaan tersebut. Dari rasa nasionalisme tersebut timbul ide-ide untuk membuat kegiatan budaya itu lebih meriah, yaitu dengan memunculkan kantong-kantong kebudayaan. Dari semangat itu kami sama didukung oleh istri saya membuat rumah budaya yang kita namakan Kahangenan. Kita punya lembaga namanya Lembaga Cahaya Nusantara. Spiritnya sama, yaitu melihat budaya Nusantara itu jati diri kita yang bisa kita jadikan untuk bergaining possession dengan bangsa lain. Ketika kita nggak punya identitas kultural, kita mudah sekali entah dijajah, entah di monopoli. Artinya identitas kultural kami pandang sangat penting sebagai berbangsa dan bernegara. Untuk mencari identitas kultural itu, kita kembali ke
langkah-langkah yang kecil, yaitu mengenalkan aksara. Karena di dalam aksara itu mempunyai filosofi fundamental dalam membentuk karakter. Itu yang kami lakukan. Kita melakukan gerakan yang dinamakan gerakan Gembira Beraksara Jawa, Geberjawa. Kebetulan kami menemukan bersama teman metode cepat membaca aksara Jawa. Itu sudah kami lakukan dan sudah berjalan sampai hari ini. Di Rumah Budaya Kahangnan, spirit awalnya yaitu identitas kultural. Kita melihat bahwa wayang itu juga salah satu identitas yang sangat menarik untuk dikembangkan. Karena di dalam wayang, saya masih melihat banyak ruang kosong yang belum dieksplorasi dan masih ruang kosong yang bisa disentuh. Ruang-ruang kosong ini sebetulnya yang menarik untuk saya lihat di dunia pewayangan. Kalau kita melihat wayang klasik seakan-akan sudah berhenti. Padahal kalau kita pelajari seni tatahnya, sunggingnya, dari seni tatah aja bisa dieksplorasi menjadi aneka macam bentuk. Belum dari sunggingnya. Kekasan sungging wayang itu kan punya kekasan tersendiri dengan teknis gambar yang lain. Itu menarik untuk dieksplorasi sehingga menemukan bentuk-bentuk yang khas Indonesia, tetapi tidak ketinggalan zaman. Kita bisa berangkat dari nilai-nilai tradisi, bicara tentang masa depan itu sangat bisa. Dan saya menginginkan di Galeri Kahangnan begitu. Artinya tetap aja berbasic masa lampau sebagai referensi untuk menatap masa depan. Terus apa yang sudah dilakukan oleh Omah Budaya Kahangnan ini, Mas? Yang sudah kami lakukan yaitu pelatihan aksara di sana. Kemarin pelatihan aksara Jawa modern dan juga pelatihan aksara Jawa kuno di Rumah Kahangnan. Kedepannya kita ingin menginisiasi sekolah filologi, artinya biar bisa membaca naskah-naskah kuno. Itu cita-cita kedepannya. Selain itu, juga kita mengadakan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan space science, yaitu alam semesta. Karena saya ingin menekankan bahwa ketika kita bicara masalah kebudayaan, bayangan image umum itu hanya masalah klenik, yang kalau Jawa mesti klenik, dukun segala macam. Padahal di dalam kajian-kajian kebudayaan, space science itu juga suatu kajian yang menarik dan banyak dilakukan oleh para orang tua kita. Umpamanya kalau masa tanam selalu lihat luku perbintangan. Semacam itu sebetulnya basic kebudayaan itu bukan irasionalitas, tapi rasional. Itu yang ingin kita munculkan kembali. Selain itu juga membuat galeri Kahangnan. Galeri Kahangnan itu saya dengar kemarin ada acara event yang memang dikonsentrasikan ke kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan wayang. Ini bagaimana Mas implementasinya untuk Galeri Kahangnan dan Omah Budaya Kahangnan sendiri? Di Galeri Kahangnan itu kami mengkhususkan karya-karya yang di sana itu terkait dengan wayang. Dan kedepannya juga ada workshop-workshop tentang dunia perwayangan. Jadi wayang tidak mesti harus berimage tradisional, walaupun saya sama sekali tidak menolak. Saya menerima tradisionalisme, dan tradisionalisme itu merupakan bagian dari referensi yang wajib kita pelajari. Tetapi tetap tidak
menutup untuk eksplorasi ide-ide yang baru. Karena kalau kita melihat sejarah wayang sudah hampir 500 tahun, kalau berhenti di pakem semacam itu, menurut saya kok eman-eman. Itu harus ada kreasi-kreasi baru di era milenial ini. Makanya saya lihat Ki Mujar Sangkerta, saya sangat senang bahwa ada wayang milenial. Oke, baik, baik, itu sangat menarik sekali, Pak Hangno. Umah Kahangnan memang didedikasikan untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan wayang sebagai basicnya ya Pak. Iya. Ya, nanti kita sambung lagi diskusinya, kita coba nanti ke apa yang sudah dipraktekkan. Saya pembuatan wayang klasik tapi dengan bahan yang unik, tidak harus dengan tata sungging dari kulit. Monggo Pak Samijan bisa menceritakan proses awalnya, kegelisahan apa nih Pak Samijan kok bisa membuat wayang dari kulit, dari mana yang harusnya kulit tapi sekarang dibuat dengan plastik, kemudian penataannya juga unik dengan pakai solder, apa tidak jelimet itu Pak. Tingkat kesulitannya gimana Pak dibanding dengan tata sungging yang pakai manual dengan pakai tatah yang tatah seperti pada umumnya orang menata itu besi Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Ibu-ibu seni budaya di wilayah Nusantara kita ya, karena kami kadang di luar Jogja juga banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang sudah 2 kali ini kami bisa bertemu. Maaf ya kalau kami matur teman-teman seniman atau budayawan itu sangat belum berani. Karena saya merasa bukan seniman ya. Lebih baiknya ya saudara-saudara. Kreator seni Pak ya. Ya tetap seniman Pak. Saya belum berani mengaturkan dengan doyo kok. Teman-teman seniman itu karena saya belum merasa jadi seniman sebetulnya. Kok wani gondrong Pak? Seniman ini. Ini karena COVID Pak, jadi mau keluar syukur enggak berani. Iya betul. Terima kasih. Saya Bijawil Mas Ilmoyo dalang kami yang dalang gaul tadi ya. Sebetulnya kami juga tidak berani matur undangan karena saya bukan tamu yang tidak diundang Pak. Jadi cuma jadi kami datang ke sini karena saya tidak merasa dapat undangan ya, saya memang tamu yang tidak diundang. Jadi maaf sekali lagi dumateng bapak-bapak, ibu-ibu seni budaya kita di Indonesia. Ya sebetulnya saya sama Mas Hangno tadi sama-sama lah. Jadi kita ini takut kehilangan ya Pak ya. Takut kehilangan jati diri kita semua. Cuman sayangnya saya berangkat dari otodidak, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengajari untuk ini. Saya cuma kalau lihat TV itu wayang ini koyo ya. Tapi ya terus terang saya memang dari kecil hiburan kami cuma wayang di radio atau ada seni ketoprak dan lain-lain itu. Di kampung kami Gunung Kidul itu seniannya adanya itu Pak. Jadi kami mungkin ya sejak umur seneng seni itu ya sejak dari dongeng-dongeng cerita-cerita orang tua dulu gitu, nonton wayang gitu mesti ngebiar itu. Dan biasanya kalau enggak di belakang layar ya samping kotak gitu. Ya saya sebenarnya sama Mas Hangno tadi ya. Kami takut kehilangan jati diri kita. Katanya orang Indonesia kok orang kenal budaya ini dewi, orang kenal seni budaya. Padahal kalau seni itu saya
Kalau amatir tak kira seni itu luas sih. Orang hidup itu sebenarnya sudah berseni Pak. Kalau seni itu sebenarnya bukan orang hidup aja, orang mati pun ada seninya. Waktu dulu kalau tung kencang lagi orang mati, itu ada seninya, ada budayanya begitu. Tapi kalau sekarang enggak pakai kentongan Pak, tempat kami enggak ada kentongan. Sebetulnya kami semua tuh mirip-mirip Mas Angno ya. Nemunya ide Pak, nemunya ide wayang plastiknya itu apa Pak? Apakah ada faktor-faktor apa yang tiba-tiba memunculkan kekreatifan ini Pak? Ya, kami sebenarnya kami aturkan tadi, saya senangnya wayang itu sebenarnya sejak kami mengenal rupa wayang dan saya bisa mikir itu sudah dari kecil ya Pak ya. Dan kami sebenarnya cita-citanya bisa tuku wayang, jadi dalam bisa ditonton uang, kaya seni pertunjukan itu bayangan kami dulu. Jadi wayang kami bukan dari itu aja Pak, dulu dari seperti yang tadi kayak seng apa bekas cetakan itu cetak percetakan koran apa segala itu. Dan saya tahu saya gitu, kalau dulu apa wayang ini dibuat dari seng ya kok. Kalau dimainkan cek, saya buat dari itu gitu. Kok dibilang sama orang tua saya, wayang itu bukan dari seng tapi dari kulit. Kulit itu harus punya kerbau, diboleh, mesti gitu kulitnya digowayang gitu. Tapi ya, saya pikir nggak mungkin lah kalau kami mau beli wayang dan membuat wayang kulit. Seandainya sampai sekarang pun seandainya saya bisa beli kulit tidak akan membuat wayang kulit saya. Kasihan kerbaunya Pak ya. Iya. Nah itu wayang itu aja. Itu kalau habis pabrik mesti ada itu. Kalau kerbaunya kan mesti sulit Pak. Jadi sebenarnya berangkatnya tadi ya dari kebingungan tadi. Ya, jadi sejak kecil saya buatnya dari karton, dari apa aja lah yang bisa dibuat. Ya, kami dari 2001 itu nyoba dari map. Tadi agak plastik stop map ya Pak ya awalnya. Map itu ada map dari kantor-kantor buku apa segala. Dari plastik lembaran itu saya press up pakai setrika itu Pak. Gini kok lama. Ternyata tetangga saya tuh bangun garasi itu Pak dari plastik apa Pak seneng ini ya kayak filter itu kok dibongkar semua itu. Terus saya termasuk buto-buto yang gede itu dari bekas atap tetangga saya gitu. Oh ternyata malah gampang loh. Tapi waktu itu saya coba tak patah kok pecah. Ya akal nemu akal gitu akhirnya solder gede semua ini yo. Terus saya runcingin Pak. Jadi semua bentuk lubang yang di situ cuma satu jarum itu aja, jadi tidak ada solder yang lain. Itu tadi ya sebenarnya berangkat dari takut kehilangan dan saya tidak mungkin punya biaya beli wayang, beli kerbau, tidak mungkin. Tingkat kesulitannya gimana itu Pak Samijan? Oh, gitu. Dengan tatah yang biasa nggak pakai tatah biasa untuk wayang kulit dengan solder ini Pak? Ya karena sebenarnya saya belum pernah mengerjakan yang dari kulit Pak ya. Saya rasa mungkin ya lebih sulit ya, karena setahu saya ya, karena kami belum pernah nyoba yang kulit. Jadi kami kulitnya cuma kulit buku aja. Jadi saya sebenarnya saya katakan wayang limbah itu memang asal usulnya juga dari limbah Pak, dari mau plastik. Ternyata limbah itu kadang aja lali boleh simbah. Limbah itu kalau ya berarti wayang-wayang ini relatif baru ya ibaratnya dari plastik memang itu media alternatif. Iya betul lah. Ternyata limbah itu kalau kita kerjakan benar-benar punya nilai tambah. Jadi banyak macamnya. Ya. Berapa wayang Pak yang dibuat oleh Pak Samijan ini? Kalau bijiannya saya tidak jelas ya Pak. Tapi kalau kotakannya mungkin ada 3 kotak ya Pak semuanya. Berarti sudah bisa disimpingkan Pak. Bisa, ya? Kalau disimping mesti muter pekarangan Pak. Kalau berarti 3 kotak itu berarti sudah bisa dibayangkan Pak ya. Diwayangkan benar-benar standar pewayangan Pak ya pedalangan ya. Tapi sebetulnya wayang kami juga bukan wayang yang berbentuk wayang terus segala itu enggak, tapi ada juga wayang lain, wayang kontemporer mungkin untuk main-main kayak fragmen apalah yang bukan wayang juga kayak ketoprak atau sandiwara apa gitu. Ya oke, baik Pak Samijan, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang
kreativitas yang lain yang tadi itu setelah wayang Purwo munculnya apa nanti kita ingin tahu. Kita geser lagi ke Pak Ismoyo Iya, terima sebagai kasih. pelaku teman akrabnya Pak Samijan yang menjalankan wayang-wayang beliau. Ini Pak Ismoyo tingkat kesulitannya Pak memainkan wayang dari bahan kulit ini Pak. Wayang plastik Pak ya. Iya, wayang Iya, klasik ya. aja. Sebenarnya saya mungkin sedikit kilas balik aja ya. Jadi sebenarnya saya tidaklah tahun-tahun terakhir ini ketemu Mbah Mijan sejak tahun 2006 ya itu. Putranya itu bawa wayang plastik itu. Karena biasanya saya cekelan ya pegang ya wayang Purwo dari kulit. Atau kadang-kadang juga wayang suket. Ya saya mencari sejalan dengan apa yang saya ketemu biasanya kemudian kalau itu harus saya wayangkan wayang suket terus wayang Purwo kulit. Nah yang terakhir saya ketemu wayangnya Mbah Mijan yang saya ikuti ternyata perkembangan secara tatah dan tekniknya itu menarik, ada perkembangan yang bagus kalau dibandingkan dengan wayang-wayang yang ini. Kalau wayang yang di awal Mbah Mijan itu mungkin standar ukurannya sangat tidak umum. Jadi ada yang misalnya toko yang semestinya ukurannya cuma se-Arjuno itu bisa besar sekali. Tapi ya waktu itu saya juga akhirnya memainkan karena itu menarik. Cuma memang pendekatannya tidak harus dengan cara model wayang pakliran biasa, tapi harus mencari. Makanya kebetulan saya juga dalam hal ini saya ketemunya itu secara tidak sebuah konsep yang di atas kertas, tapi memang itu proses pengenalan ya media ini. Terus saya ketemu dengan konco-konco keroncong. Ya, ternyata itu lebih ini. Ya mungkin saya ketemunya dengan berbagai macam komunitas yang sehingga saya sendiri merasa ini kok saya menggunakan media wayang sebagai model bentuk serawung gitu ya. Ketemu dengan para di Klaten, Boyolali itu berbeda-beda. Kadang ada yang tradisi, ada yang ini, dan terakhir saya ketemu yang Lek Mujar ini yang menantang saya bisa nggak ini untuk itu. Nah tantangan untuk wayang Mbah Mijan sebenarnya kalau saya bukan tantangannya sebenarnya nggak terlalu tapi justru daya tarik dan kemungkinan untuk perkembangannya sangat menarik sekali karena wayang ini kalau kita mainkan secara visual itu menjadi sebuah karya yang akan menarik. Cuma saya belum bisa melengkapi ya instrumen yang semestinya bisa dipakai untuk memperkaya dan memperluas sebenarnya proses pertunjukan dari wayang Purwo berbahan media plastik dari Mbah Mijan. Ya, dengan acara seperti ini mungkin akan semakin tahu ini kurangnya ini. Ke depan barangkali ya ini mumpung Pak Irawan semangat kita bersinergi dengan semua teman-teman, ada teater, ada etnomusikolog atau apapun dari mana apapun latar belakang budayanya di Nusantara. Kalau saya akan mencoba menerima. Yuk kita karena sebenarnya wayang juga merupakan tradisi Nusantara. Ya, dalam berbagai macam wacana internasional, mungkin baiknya mulai sekarang kita ngomong wayang bukan puppet. Ya, karena puppet sebenarnya lebih cenderung ke Eropa dan basicnya sebenarnya lebih ke marionet. Itu. Nah, kalau saya bahasanya sekarang yuk kita ngomong wayang di forum internasional sekalipun. Jadi not puppet sebenarnya. Jadi secara gagasan sebenarnya wayang plastik ini memberikan satu warna baru dalam konteks pakliran karena sekian ratus tahun mungkin itu kepikiran kalau pakliran yang biasa itu selalu berbahan kulit. Nah ini kok iso dengan berbahan yang berbeda dari kulit, tapi plastik. Dan ternyata itu bisa dimainkan. Kita bisa mainkan wayang-wayang seperti halnya kita memainkan wayang kulit Purwo. Malah sektinya ini kalau kehujanan ya Mbak. Ya, kalau kehujanan maksudnya ya nggak masalah. Itu anunya. Ya, baik. Ya, sementara ini ya. berarti dari Pak Ismoyo, Ki Ismoyo ini sudah dinyampaikan tuh semacam kayak konsep wayang serawung ya, wayang mengikuti situasi ya, wayang situasi gitu ya, atau iya sarana serawung ya, sarana bergaul, sarana
bersilaturahmi ya. Iya. Oke. Kita hentikan dulu sebentar, Mas Mbak. Nanti kita akan bicara lagi, ya, kita ngobrol lagi tentang perkembangan selanjutnya. Kita ke Ibu Momi Sri Kandi. Beliau paling cantik di sini dan memang cantik. Monggo Bu Momi, ini menurut pendapat jenengan, menurut pendapat Ibu ini apa, setelah tadi kayaknya ikut asik sekali, akhirnya berlatih, berimprovisasi dan akhirnya bergabung bersama tadi dengan wayang serawungnya Pak Ismoyo dan Pak Ki Mujar. Monggo jenengan bisa diceritakan di sini. Terima kasih. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya asli Widyawati Toktil. Jadi Widyawati Toktil, hanya Widyawati saja. Sebenarnya basic saya itu adalah saya pernah menjadi ketua pelukis wanita di Surakarta dulu. Kemudian ada bakar-bakar di sana, rusuh-rusuh, saya takut, kemudian saya pindah ke Jogja. Dan karena saya ini orangnya juga, maaf ya, ingin menjajali dunia-dunia. Jadi saya tidak pengen hanya menjadi pelukis saja gitu. Ya, lukisan andalan saya Kanjeng Nyai Loro Kidul. Waktu itu saya dapat tantangan dari rekan-rekan bahwa ada aliran baru, namanya aliran supranatural dari Keraton Kasunanan. Saya harus melukis mitos. Saya coba dengan puasa 80 hari dan saya larung sesaji. Kemudian setelah dideteksi oleh Eyang Tanoyo, Biai sesepuh dari keraton, bahwa lukisan saya bernyawa. Lah medeni banget tuh. Saya sendiri juga kaget loh. Karena saat melukis pun saya wirid. Kemudian larung sesaji, minta izin. Kemudian diperbolehkan. Baru saya melukis. Setelah saya melukis, saya pamerkan langsung karena itu lukisan saya besar dan di dalamnya itu semi kolase. Jadi ada batu-batu akik, batu aji dari ukuran kecil sampai seukuran telur bebek. Sebanyak 186 batu nempel di lukisan saya, oil on canvas. Iya toh, padahal oil on canvas. Kok batune ora do mlotrok ya, ora do jatuh, ora do tiba. Nah itulah saya punya teknis sendiri. Nah dari situ kemudian saya itu, niat saya itu kalau lukisan laku untuk amal waktu itu, untuk amal. Kemudian laku hanya sekali. Waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Harganya 28 juta. Ya, laku sekali. Kemudian wah, lama sekali kalau kayak gini, beramalnya lama. Lalu saya mencoba dunia lain. Saya mendesain. Kemudian saya jadi desainer. Lalu saya mencoba untuk menjadi pengusaha butik dan berhasil. Saya berkarya, kemudian saya mempunyai 12 butik di Batam, Bali, Jakarta, Solo, Jogja ada 6, kemudian Surabaya ada 3.
Saya menjadi pengusaha butik. Kemudian setelah itu ada rasa jenuh lagi, bosan lagi, pengen menjajaki dunia lain. Kemudian saya masuk ke dunia acting. Jadi tawaran sinetron saya masuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah dari situ lalu sekian tahun yang lalu, kira-kira 4 tahun yang lalu, kurang lebihnya, saya menjadi ketua Parvi di Jogja, dapat mandat, surat mandat. Kemudian setelah itu saya ditarik oleh pusat, yang saat ini ketua Parvi pusat adalah Ibu Ice atau Ibu Alicia Johar. Ibu Alicia Johar dapat restu dari Ibu Yeni Sabtohudo. Ibu Yeni Rahman, maaf. Ibu Yeni Rahman. Okay. Menurut Bu Widawati untuk Mom ini gimana dengan dengan adanya aktivitas di ini di Royal House ini, dengan keaktifannya sampai sejauh mana? Kayaknya Nah, bisa berakrab dengan teman seniman yang lain. Kemudian saya mengenal di sini adalah Mas Bambang Haryana. Kemudian, Mami, ayo ke Royal House, ayo. Apa sih Royal House itu? Saya masuk sini, Mas, saya pesan minum es jeruk ya. Sama apa snacknya apa? Saya minta menu. Oh, di sini nggak ada menu loh. Lah ini kayak kafe gini. Saya nggak bisa pesan makanan. Ini bukan kafe, ini hanya tempat untuk nongkrong. Oh ya sudah. Lalu dari situ saya mengenal Pak Mujar, mengenal Pak Ismoyo, ya, tentu Pak Irawan yang kagungan dalam. Nah, dari situ saya lalu mengenal kesenian wayang. Nah, karena niat saya pegang Parvi itu untuk meningkatkan, untuk ngangkat seni dan budaya pada umumnya, dan seni acting, seni film pada khususnya. Nah di sini tapi ada seni dan budaya tadi, otomatis ini termasuk seni. Ya, ada seni wayang, seni ketoprak, wayang macam-macam, teater, puisi ya, segala macam. Nah, itu adalah seni. Nah, dari situ saya harus bersosialisasi, masuk, dan saya merapat ke sini karena saya merasa nyaman. Masuk ke sini pertama kali, kok ini tempat ini artistik ya, gitu loh. Kok tempat ini enak banget ya buat nongkrong, saya gitu. Artistik banget, di setiap sudut tuh nyaman. Saya duduk di sana nyaman. Kemudian saya mengenal lebih dekat, kemudian diajak ikut kadang-kadang main dan sebagainya. Barulah saya tertarik, ada rasa tertarik. Karena memang cita-cita saya dari muda dulu pengen jadi dalang, cewek dulu, tapi nggak ke pelaksanaan. Sehingga saya merasa di sini ini adalah tempat yang cocok untuk berkumpulnya para seniman yang saya bisa ketemu, beberapa seniman ya dari beberapa lintas disiplin ilmu dan sebagainya. Nah, disinilah saya akan punya keinginan untuk menjadikan dengan Parvi tentunya Jogja ini dalam berseni budayanya dan seni perfilman, seni peran itu akan menjadi barometer karena Jogja ini adalah banyak sekali gudangnya para seniman. Saya ingin sekali Jogja ini akan menjadi daerah yang paling istimewa, Parvi daerah yang paling istimewa di antara para daerah-daerah yang lain. Baik Bu Widawati, ini harapan yang sangat menarik sekali. Semoga Ibu dengan bergabungnya di sini bisa saling belajar. Di sini pun nanti akan ada kegiatan acting karena ada di belakang ada Pak Om Merit Hendra juga ya pakarnya teater. Nanti kita ngobrol diskusi juga ya Pak, kalau waktunya memungkinkan dengan teman yang ada di sini, harapan-harapan apa? Yang jelas dengan adanya hadirnya Bu
Widyawati. Ini pun saya mengingatkan pada pacarnya Ki Mujar yang dari Cekoslowakia suka-suka nyanyi Roro Kidul. Namanya Yudka. Oke, dilanjut sama Ki Mujar. Nah ya kita ya forum yang santai lah ya, nggak begitu tadi dah agak tegang-tegang gimana. Ki Mujar, menurut Ki Mujar sendiri dengan ikutnya apa ya, berpartisipasi di sini, ini harapan-harapan apa ini Ki Mujar? Nanti kita bisa ketemu dengan Pak Irawan, terus punya tempat yang sangat asik ini, kira-kira gimana ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Mujar. Saya kebetulan di sini mencipta tentang wayang Milim Wae tadi yang sudah kolaborasi. Ini sangat menarik. Kami bisa berinteraksi dengan banyak seniman di sini. Bisa dengan ketemu Mas Merit, dengan teater, nanti yang lain-lain juga. Kebetulan juga ada workshop. Mami Widyawati yang luar biasa, Sri Kandi, ini luar biasa. Akhirnya kita bisa menemukan ruang baru. Royal Kinantim, Royal House menjadi laboratorium seni budaya yang berkonsep dan alternatif, saya kira bukan seni biasa. Jadi ada lintas ada gesekan kreatif. Itu yang menarik, yang harus kita asah terus menjadi gesekan kreativitas tadi. Mungkin yang biasanya yang standar di taman budaya, di kampus, di TV, saya kira itu sudah kami sendiri seperti jenuh, tapi ingin sesuatu yang baru, ingin yang sesuatu beda. Kebetulan Om Irawan ini dia ahli decoration tentang alternatif juga, yang memanfaatkan limbah-limbah, memanfaatkan barang apapun menjadi suatu yang menarik di sini. Sejiwa, satu frekuensi seperti keliaran kami menciptakan sesuatu karya-karya baru. Di sini saya kira butuh masukan dengan teman-teman yang lain dan harapan-harapan ke depan supaya perkembangan seni budaya terutama di Yogyakarta semakin berkembang dan ada sesuatu yang baru lagi, bukan stagnan. Itu dulu. Oke, sangat menarik Ki Mujar. Iya, berarti dengan adanya forum lah, boleh dikatakan forum ruang di Sleman ini, karena kita tahu di Jogja ini barometer kesenian kok arahnya ke arah selatan terus Bantul. Saya pribadi yang tinggal di Bantul juga cukup mengapresiasi ya, dengan adanya salah satu ruang alternatif kebudayaan kesenian di Sleman. Ya. Mungkin saya balik lagi kepada Pak Irawan. Berani nggak nih Pak Irawan, istilahnya dengan tantangan teman-teman ini mewadahi kegiatan-kegiatan seni budaya apapun, istilahnya dari saya tadi mendengar istilahnya dari Om Merit itu berkonsep kesenian gado-gado. Dalam artian gado-gado ini yang positif adalah tidak mengerucut atau tidak sentimen pada salah satu kegiatan kesenian aja, karena ada di beberapa tempat yang fokusnya pada kesenian A atau kesenian B, C, dan D gitu. Ini apa akan nantinya memang gado-gado, benar-benar gado-gado mewadahi semua aktivitas kesenian budaya, atau akan mengerucut nanti pada sebuah ya istilahnya royal itu khusus untuk kesenian tertentu gitu. Terima kasih. Royal House alirannya bebas ya, apapun bisa masuk, cuman harus belajar berkonsep. Kebetulan kami setiap melangkah itu belajar untuk berkonsep gitu. Jadi bareng-bareng ayo berkonsep untuk menciptakan sebuah karya-karya. Ke depan mudah-mudahan akan bangkit itu seni-seni yang mungkin terpendam ya. Kurang ada keberanian dan segala macam. Di sinilah tempat untuk bagaimana diadu sebetulnya. Dengan tanya berani nggak sama ditantang. Ke depan kami siap untuk melayani. Ini wadah, ya. Monggo
Berarti nanti akan muncul kok Pak ya, kalau berkonsep berarti ini pun punya konsep nantinya Pak ya. Konsepnya akan jadi kafe budaya atau nanti ke konsep memang event-event budaya yang harus dibuatkan agendanya atau memang akan menunggu momen-momen tertentu ini Pak. Mengalir saja. Saya rasakan ini cukup deras ini mengalirnya gitu loh. Jadi karena apapun dananya apa gimana nih Pak? Dana kami Lagi pilkada nih Pak. Enggak, kami lebih ke spirit apa ya, spirit secara alami saja kita bertemu akan terjadi apa, kita mengolah seperti begitu. Jadi sederhana kami berpikir. Cuman bagaimana berkualitas, bagaimana membuat konsep. Gitu. Oh iya. Ini Dari menarik seni ya. Iya, kemudian ke ini Pak Hanop selaku pemilik ini Omah Budaya Kahangnan. Ini ada ini enggak nih Pak Hanop agenda-agenda ke depan untuk bisa memeriahkan lagi kegiatan yang belum lama ini dibuat di Galeri Kahangnan dan Omah Budaya Kahangnan. Rencana kita event seperti kemarin itu akan kita gelar berlanjut dan kita sudah dari kegiatan awal kemarin ada masukan-masukan untuk membuat event yang lebih luas, yang event tahunan yang melibatkan kantong-kantong kebudayaan di Yogyakarta. Itu yang akan kita gagas. Jadi kita akan menggagas sebuah festival kantong budaya Yogyakarta, event tahunan. Wah, menarik sekali ini. Berarti nanti akan muncul ini ya, Pak. Bisa diberi aplaus teman-teman. Gagas dari Pak Hangno ini sangat luar biasa sekali membuat event besar tentang kantong-kantong kebudayaan. Tentunya tidak hanya berfokus di kota saja, Pak. Iya, Pak ya. Betul. Ada di sudut-sudut pinggiran lah ya. Saya teringat kalau di Amerika itu yang terkenalnya kan hanya Broadway sebagai barometer seni. Ternyata ada out of Broadway. Justru di out of Broadway itulah seni-seni kreatif, ide-ide baru muncul dan itu sangat menginspirasi banyak orang. Harapan kami dengan adanya festival-festival kantong-kantong kebudayaan itu juga akan menginspirasi seniman-seniman yang karena kantong-kantong kebudayaan yang saya maksud itu cenderung yang jauh dari kota. Jadi berkesenian tidak mesti harus di kota, tetapi dimanapun bisa untuk berkesenian dan kebudayaan. Iya, menarik sekali. Kita tunggu nanti aksinya dari Omah Kahangnan yang mengalir itu. Kemudian bentar. Iya, nanti bentar, biarin lagi dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Okay. Kalau dari Kisah Mijan ada ini enggak, ada rencana ke depan membuat wayang apa itu? Ada mimpi-mimpi apa ini, Pak Samijan? Ya, sebetulnya di dalam otak sini rasanya kayak banyak yang mau dimunculkan. Banyak ya, Pak, ya. Cuman saya terpancang ya mungkin karena saya baru umurnya baru 17 ya. Dibalik. Tapi sayang sekali kami sendiri sebagai warga kota sebetulnya yang digembar-gemborkan kota tuh apa karena saya tinggalnya di Jogja Utara itu. Jadi kayak belum tersentuh tuh seperti saudara-saudara kami yang di bagian selatan. Iya, betul, Pak. Makanya tadi itu kita disampaikan memang kegiatan kesenian budaya itu memang banyaknya itu sekarang masih di sektor selatan. Nah, kita tantang sektor utara, timur, barat itu bisa. Di samping itu gini, Pak. Tempat kami itu ada setahun kali ada namanya bersih desa ya, Pak, bersih. Tapi kami tinggal di kota. Terus ada dari Danais itu lewat di kebudayaan untuk pembinaan kebudayaan wilayah ya. Tapi saya di sana itu merasa tidak dibina, itu cuma disuruh nonton wayang dalang yang larang,
kok lapangan asing dibinai nopo ya Bu ya. Ya nanti nih Pak, semoga dengan gagasannya Pak Hangno itu Iya. semua akan terwadai, Iya, terima kasih. semua yang dari pinggiran. Oke, tadi ada dawuhan dari depan, karena mengingat waktu juga kita buka forum ya. Oke ya, kita buka diskusi. Oke, monggo, barangkali teman yang di depan ada yang pingin bertanya, mengomentari atau menggemai gagasan. Nggih, monggo. Agak singkat aja nggih, nama dari mana dan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Sunyoto. Saya dari Sanggar Kinara-Kinari Borobudur. Sangat berbangga hati malam ini saya bisa kumpul dengan para senior-senior di Jogja yang notabene adalah sumbernya untuk sumbering kesenian, seni dan budaya yang sangat kompleks di Jogja. Malam ini saya bisa belajar tentang wayang yang beraneka ragam, terutama wayang milenium bayi itu sama wayang dari plastik. Yang ini membuat saya serawung kembali. Terima kasih Pak Irawan menerima kami yang dijawil kemarin sama Pak Ki Mujar. Jadi mohon izin dan mohon pangestunya dari sedulur-sedulur dari Royal Host ini bahwa kami akan menyelenggarakan kegiatan namanya Hut Wayang W. Menarik. Artinya sebenarnya adalah pengenalan wayang untuk anak-anak di sekitaran Borobudur, dan nanti kami mohon untuk Pak Ki Mujar untuk membuatkan workshop wayang dari kardus untuk anak-anak, dan selanjutnya akan kami pawaikan walaupun masih pandemi, nanti akan kami pawaikan tanggal 7-nya untuk menuju ke Borobudur dengan wayang yang mereka buat. Dan mohon doa restunya, semoga ini Royal Host ini nanti akan menjadi sebuah kantong budaya yang semakin lama akan semakin berkembang, tidak hanya di Yogyakarta, mungkin menurut kami yang di seberang Kali Kerasak sana, yang di Jawa Tengah pojok, yang secara culture memang kami kebudayaan adalah Mataram Jogja, tetapi administrasi kami di Kasunanan dan Mangkunegaran. Tapi ya karena Jawa Tengah, ya mohon ya nanti saya tetap belajar. Terima kasih sekali malam ini kami sudah diberi pelajaran yang banyak sekali untuk terutama untuk saya. Matur nuwun, ngaten ki mawon. Ya, terima kasih Ki Eko dari Borobudur. Terima kasih juga atas rawuhnya di ruang yang menggembirakan ini. Semoga kita semua juga turut berbahagia. Ada yang monggo, ada yang nggih, monggo. Yang Pep Rahayu. Ada dua yang saya tanya malam hari ini yang justru pertama kali berjumpa, yakni yang Mijan dan Bunda Sri Kandi. Nah ini yang akan saya tanya pertama ke yang Mijan. Yang Mijan saya memang dikenal dengan perintis wayang Jataka yang berbasis seni membaca relief Borobudur. Nah saya justru sangat hormat dan berharap bisa berkolaborasi dengan panjenengan, karena mohon izin, wayang Jataka sebetulnya bukan kontainer ya, bukan berkaitan dengan bentuk-bentuk wayang, tapi lebih pada konten, pada isi, di mana sebetulnya, maaf ini keyakinan saya, wayang Jataka itu wayang tertua di Nusantara, karena sudah dikonsep 400 tahun sebelum Masehi. Nah, nanti itu dikembangkan dalam diskusi yang lain. Mohon izin, apakah kiranya Eyang Mijan itu berkenan untuk juga memproduksi wayang berdasarkan konsep kami? Pertama itu, ya nanti tentu saja Jerbasuki Mawabio kami siap untuk mensupport seluruh biaya yang diperlukan. Itu intinya ya, karena sekali lagi wayang saya itu bisa ditampilkan dalam bentuk apapun, menjadi wayang suket yang pernah diutarakan oleh Ki Ismoyo. Oke, ya. Lalu pada Mami,
tadi saya kan mendengar waktu panjenengan diwawancarai oleh wartawati dari CNN tadi ya. Mbak siapa tadi? Ya, itu dari CNN tadi, ya. Parvi, ya, kan tidak hanya sekedar mengurus film, walaupun namanya itu ada film ya. Oke, nah saya mau menyatakan saja, andai kata memang fokus ke film, saya tawarkan kami punya banyak konten. 2.672 relief plus 31 plus 20, nanti hitung saja. Itu Anda mau membuat film dalam satu relief berapa ribu sequel bisa, asal ada tim kreatif. Salah satu contoh adalah MGM. MGM yang memproduksi Tom and Jerry itu mengambil naskah dari kami, dari Candi Mentut, ya. Dan mereka sudah mengakui, mereka itu menemukan di Universitas Leiden pada tahun 32, lalu tahun 34 diproduksi bersama dengan Charlie Chaplin. Saya bersyukur sekali bertemu dengan ketua Parvi nasional yang sekarang meregional. Ya, tidak turun, tapi justru naik karena Bunda Sri Kandi sekarang lebih dekat dengan pusat kebudayaan. Yogya sebagai pusat kebudayaan, dan tolong sedikit diakui lah Borobudur juga, ya. Tolong nanti mohon izin untuk juga, ya bukan bergabung lah paling tidak, ya, hanya toktil saja. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Beb sudah memberi masukan yang luar biasa buat mensupport kami. Nggih, karena waktu sudah cukup malam, kita sudahi aja cara diskusinya. Nanti akan disambung diskusi yang lain. Tentunya kita mengharapkan support dari Pak Irawan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan seperti malam hari ini dengan konten tema yang akan beragam lagi. Mungkin hari ini wayang, besok mungkin cerita anak, atau ya seperti apa yang diharapkan sama Bu Widawati. Terus mungkin membuat kegiatan-kegiatan tentang seni yang lain, teater atau apa gitu. Nggih, terima kasih atas segala masukan dan segala uraian yang tadi disampaikan oleh teman-teman narasumber tadi. Ya, selamat malam. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.